Assalamualaikum, apa kabar Sobat Pembelajar? Perkenalkan, nama saya Mutia Farida. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan dasar Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Video yang saya buat kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Kuluko, MPD. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Salah satu problematika pendidikan dasar yang dihadapi saat ini adalah learning loss, yang membuat kemunduran dalam proses belajar siswa. Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 mewabah, dan learning loss menjadi salah satu dampak sosial negatif yang muncul. Kita sebagai guru tentu merasakan tutupnya sekolah akibat pandemi, menyebabkan proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengatasi learning loss akibat pandemi. Sejak awal pandemi menyebar di Indonesia, tepatnya di bulan Maret tahun 2020, pemerintah menerapkan belajar dari rumah, yang lebih kita kenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tak sampai di situ, untuk menekan penyebaran COVID-19, ujian nasional pun ditiadakan. Namun secara perlahan, pembelajaran tatap muka mulai dilakukan bagi wilayah berzona hijau atau kuning dengan mengikuti berbagai persyaratan. Penutupan sekolah selama pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga pendidikan dan perkembangan siswa secara keseluruhan. Kita pasti sering mendengar istilah learning loss selama pandemi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan learning loss? Learning loss adalah hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa, baik secara spesifik atau umum, yang dipengaruhi berbagai faktor. Istilah ini sering diartikan sebagai kemunduran secara akademis yang berkaitan dengan kesenjangan yang berkepanjangan atau proses pendidikan yang berlangsung secara tidak baik. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, learning loss disebut sebagai salah satu bentuk penurunan capaian belajar. Selama pandemi, pendidikan dilakukan secara daring, di mana terjadi kesenjangan akses dan kualitas pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan munculnya learning loss dan capaian belajar siswa yang menurun. Sebuah studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka secara langsung bisa menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan saat PJJ. Bagaimana learning loss bisa terjadi di masa pandemi? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selama pandemi banyak perubahan yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sayangnya tidak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan di masa pandemi. Dengan tingkat kemiskinan yang meningkat, banyak siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu serta tinggal di daerah pedalaman dan terpencil terpaksa putus sekolah karena tekanan ekonomi yang sangat besar. Tak sedikit dari mereka harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di tengah krisis COVID-19. Mereka memilih untuk berhenti sekolah karena merasa terbebani ketika harus sekolah secara daring, di mana banyak kebutuhan yang harus dilengkapi seperti ponsel pintar dan kuota internet. PJJ yang dilakukan selama pandemi juga berpotensi untuk menimbulkan kekerasan pada anak. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak dalam kekerasan yang dilakukan di rumah. Karena proses pendampingan sekolah tidak berjalan secara langsung, kekerasan pada anak pun tidak bisa dideteksi. Menurut data Lembaga Survei Indonesia di awal bulan September 2021, kebanyakan siswa dinilai sudah mulai bosan menjalani PJJ. Dilihat dari semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan, 23,8% guru menilai siswa tidak memiliki motivasi belajar. Data ini menjadi salah satu bukti turunnya kualitas pendidikan, di mana siswa tidak memiliki ketertarikan untuk belajar, termasuk mengikuti pembelajaran dan memahami materi. Nah, sekarang, langkah apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi learning loss? Sejak September 2021, sekolah-sekolah di Indonesia mulai menyelenggarakan PTM atau pembelajaran tatap muka. Diberlakukannya PTM ini menjadi salah satu langkah pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan atau mencegah munculnya learning loss pada siswa. Pemerintah berusaha agar siswa tetap bisa bersekolah dengan kondisi yang aman dan nyaman. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sekolah diharapkan bisa memberikan lingkungan belajar yang lebih aman bagi siswa. Sebagai seorang guru, apa saja sih tips-tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi learning loss? Yang pertama,
Adakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk memberi penjelasan tentang rencana membuka kembali sekolah. Berikutnya, lakukan tes awal pembelajaran pada siswa saat masuk sekolah kembali. Yang ketiga, ciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Selanjutnya, sediakan seperangkat alat atau sumber belajar yang dapat langsung digunakan oleh guru dalam mempraktikkan pengajaran. Mengatasi learning loss yang muncul selama PJJ bukan hanya tugas guru. Tentu bersama-sama dengan orang tua dan pemerintah, kita semua harus terlibat di dalamnya untuk berperan mengembalikan kesempatan dan semangat belajar siswa. Mari bersama-sama kita berikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Semoga bumi ini segera pulih kembali dan semua proses pembelajaran akan kembali normal seperti sedia kala. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.